Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Gani Kwani. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 4 dengan NIM saya 12403021040066. Dengan adanya video ini saya buatkan untuk memenuhi daripada syarat ujian akhir semester daripada mata kuliah Filsafat Agama. Yang mana dari banyaknya tema saya akan membawakan dan membahas satu tema yang berjudul argumen-argumen adanya Tuhan. Nah, dalam argumen-argumen adanya Tuhan tentu banyak sekali pandangan filosofis tentang argumen mengenai keberadaan Tuhan, yang mana diantaranya ada argumen ontologis, argumen teologis, argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, dan argumen moral, yang mana kita akan bahas itu semua. Nah, salah satu pembahasan utama dan pembahasan yang cukup mendalam dalam kajian filsafat agama yakni pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan. Apakah keberadaan Tuhan dapat dibuktikan secara akal, secara rasional, dan gak secara wahyu dan ajaran agama semata? Filsafat agama di sini gak hanya menerima keberadaan Tuhan berdasarkan iman atau wahyu saja, tapi juga mencoba memberikan alasan-alasan rasional mengapa manusia dapat mempercayai adanya Tuhan. Dari sejarah filsafat lahirlah berbagai argumen yang berusaha menjelaskan keberadaan Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama ada argumen teologis. Argumen teologis ini apa? Argumen teologis tentang keberadaan Tuhan ini dia berangkat dari wahyu dan iman serta ajaran agama yang dianut. Nah, menurut keberadaan Tuhan pada teologis ini diyakini Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya lewat melalui kitab suci dan para nabi serta pengalaman keagamaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dalam Islam contohnya Al-Quran seringkali mengajak manusia menjelaskan dan memperhatikan kepada manusia untuk manusia memperhatikan alam semesta agar manusia memahami tentang keberadaan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelebihan dari argumen ini apa? Kelebihannya adalah memberikan rasa dasar-dasar keyakinan yang lebih mendalam pada seseorang yang beriman. Nah, jadi kalau orang yang beriman dapat ajaran agama lewat kitab suci, dia akan lebih meyakini dasar keimanannya untuk mengetahui Tuhan yang satu, Tuhan yang esa melalui ajaran agama dan para nabi serta ajaran agama yang dianut lewat pengalaman spiritualnya. Nah, berbeda. Namun dalam konteks filsafat, argumen ini kurang universal karena bergantung pada kepercayaan terhadap wahyu dan iman saja. Nah, jadi orang-orang yang gak menganut agama yang sama atau bahkan orang yang gak beragama itu kerap kali gak mempercayai argumen-argumen teologis karena dia sifatnya universal dan bergantung pada wahyu saja. Lalu yang kedua ada argumen ontologis. Argumen ontologis ini ontologis ini kan ada cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan. Nah, pada argumen-argumen keberadaan Tuhan ini, argumen ontologis merupakan argumen yang menggunakan logika murni. Nah, yang mana tokoh utamanya adalah Anselm dari Canterbury. Menurut Anselm, Tuhan adalah yang paling sempurna, zat yang paling sempurna yang dapat dipikirkan oleh manusia. Jadi pada dasarnya, pada nalurinya manusia itu mempunyai pikiran tentang kesempurnaan, yakni tentang Tuhan. Nah, namun jika Tuhan hanya ada dalam pikiran dan tidak ada dalam kenyataan, maka Tuhan belum menjadi yang paling sempurna. Karena itu Tuhan harus ada dalam kenyataan, dalam realitas kehidupan, ya walaupun tidak terlihat tapi dampaknya itu ada dalam kehidupan manusia. Contoh sederhananya gini, sesuatu yang nyata
sesuatu yang nyata, sesuatu yang material, sesuatu yang nyata, yang terlihat, yang material itu lebih sempurna daripada sesuatu yang hanya dibayangkan saja. Kritik terhadap argumen ini adalah mengatakan bahwa keberadaan gak bisa dibuktikan hanya melalui definisi ataupun konsep. Jadi kata Anselm ini, konsep Tuhan yang paling sempurna itu ada dalam diri manusia, dan bisa menjadi sempurna kalau Tuhan itu dirasakan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupan kenyataannya. Gitu. Itu argumen ontologis, logika murni, yang mana manusia emang udah dapat memikirkan hal-hal yang paling sempurna, yakni Tuhan. Lalu yang ketiga ada argumen kosmologis. Nah, apa sih argumen kosmologis? Argumen kosmologis ini berangkat dari kenyataan bahwa segala sesuatu itu memiliki sebab akibat. Nah, banyak tokoh yang yang menerangkan teori argumen kosmologis ini tentang sebab akibat yang nantinya akan menjadi dasar argumen keberadaan Tuhan. Yang salah satunya adalah Thomas Aquinas. Dan menurut Thomas Aquinas, semua yang bergerak digerakkan oleh sesuatu. Semua yang bergerak itu digerakkan oleh sesuatu. Maksudnya apa? Semua hal yang bergerak itu pasti ada yang menggerakkan gitu. Nah, semua akibat memiliki sebab. Tidak ada akibat yang tidak memiliki sebab. Nah, terus kata dia, tidak mungkin rantai sebab itu berlangsung tanpa akhir. Maka harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh siapapun dan apapun, yakni Tuhan. Ya, misalnya ada satu cerita seorang ateis dan teis, seorang yang percaya Tuhan dan yang nggak percaya Tuhan ingin memperdebatkan tentang keberadaan Tuhan. Lalu ceritanya mereka ingin bertemu di ujung sungai, di seberang sungai. Nah, pas udah hari H mereka bertemu di jam sekian, si ateis ini datang duluan dan si teis ini agak ngaret, gak datang belakangan lah. Nah, terus ketika teis ini datang, ditanyalah sama seorang ateis, gimana sih kamu kan percaya Tuhan, disiplin aja enggak gitu. Terus si teis itu dengan santai jawab, iya tadi saya bingung buat nyebrang sungai. Tiba-tiba saya heran, saya ngelihat pohon, tiba-tiba dia ngebelah dirinya sendiri. Habis itu dia berubah bentuk menjadi perahu. Habis itu perahu itu saya pergunakan untuk menyeberang sungai dengan sendirinya. Lalu seorang ateis nggak percaya, nggak mungkin, mustahil ada pohon yang tiba-tiba berubah menjadi perahu tanpa ada yang membuat. Lalu kata seorang teis, begitu pula dengan alam semesta yang rumit ini, yang sangat kompleks ini. Tidak mungkin ini terjadi begitu saja tanpa ada yang memperbuat, tanpa ada pelaku utama, ini Tuhan. Nah, misalnya juga apa? Misalnya sebuah domino ya, yang jatuh karena didorong, itu pasti disebabkan oleh domino sebelumnya. Nah, jika ditelusuri, pasti ada orang yang pertama kali mendorong domino tersebut hingga semuanya jatuh. Nah, argumen ini tuh kosmologis tuh ingin menjelaskan kepada kita, semua hal apapun itu tercipta karena ada yang mencipta. Dan alam bawah, dunia nyata ini sifatnya bisa ada, bisa nggak ada. Karena bisa ada dan bisa nggak ada, itulah benda bawah dalam dunia semesta, di dunia semesta ini sifatnya nggak abadi dan sifatnya nggak konsisten, tapi dia konsisten dalam pergerakan. Contohnya kayak misalkan pohon, dia nanti hidup, lalu dia gugur, lalu dia mati, lalu tumbuhlah pohon baru. Kayak manusia hidup, berkembang biak, lalu mati, lalu berkembang lagi manusia yang lain. Nah, pasti ada tumbuhan pertama, manusia pertama, dan itu semua nggak bisa muncul secara tiba-tiba. Pasti ada satu zat yang menciptakan itu semua, dan yang menciptakan ini itu tidak disebabkan oleh apapun. Nah, argumen ini menjadi salah satu argumen paling berpengaruh dalam filsafat. Lalu ada argumen teleologis. Nah, teleologis ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya
dari kata teolos yang artinya tujuan. Argumen ini melihat keteraturan alam semesta sebagai bukti adanya perancang yang cerdas. Kalau kosmologis ini sebab akibat, sebab dari penciptaan. Kalau teleologis ini adalah tujuan. Sesuatu tercipta pasti ada yang merancang. Misalnya mata manusia sangat kompleks, tata surya bergerak teratur, hukum-hukum alam bekerja secara konsisten. Nah, semua keteraturan tersebut dianggap tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Analogi yang terkenal gini. Jika seseorang menemukan sebuah jam tangan di padang pasir, ia akan menyimpulkan bahwa jam tersebut dibuat oleh seorang pembuat jam. Demikian pula alam semesta. Alam semesta menunjukkan adanya sang perancang, yaitu Tuhan. Kritik ini muncul setelah perkembangannya teori evolusi yang menjelaskan sebagian keteraturan kehidupan melalui proses alam. Lalu selanjutnya ada argumen moral. Argumen moral ini yang agak berbeda sedikit lah gitu daripada argumen-argumen yang lain, ada ontologis, teologis, teleologis. Karena moral ini gimana moral seseorang itu kita kaitkan dengan argumen Tuhan, itu kan kayak gimana gitu. Nah, argumen moral ini dikembangkan oleh seorang tokoh filosof besar bernama Immanuel Kant. Menurut Kant, dalam diri manusia terdapat hati nurani yang membedakan antara baik dan buruk. Jadi manusia itu tanpa dikasih tahu, tanpa harus mempelajari sesuatu yang lebih dalam, itu dia mempunyai hati nurani tentang yang baik dan yang buruk. Nah, dan manusia merasa wajib berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat. Dan menurut Kant, hukum moral ini menunjukkan adanya sumber moral yang paling tinggi, yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Selain itu, manusia percaya bahwa pada akhirnya kebaikan harus memperoleh kebahagiaan, dan kejahatan harus memperoleh hukuman agar keadilan bisa terjalin dengan sempurna dan dapat terwujud. Maka diperlukan adanya Tuhan. Saya agak kurang setuju dengan argumen moral, karena Tuhan menjadi muncul ketika diperlukan oleh manusia tentang hukum ini. Perlu adanya Tuhan untuk menghukum manusia baik dan buruknya pertimbangannya. Nah, perbandingan antara tokoh Anselm dan Canterbury dan Thomas Aquinas yang saya bahas, Anselm ini membahas argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan, dan Thomas Aquinas membahas argumen kosmologis tentang keberadaan Tuhan. Perbandingannya apa? Kalau Anselm ini yang pertama membuktikan Tuhan melalui logika, kedua dia nggak menggunakan pengamatan terhadap alam semesta, yang ketiga dia berpendapat bahwa konsep Tuhan sendiri sudah menunjukkan bahwa Tuhan pasti ada. Maksudnya apa? Anselm ini berpendapat bahwa konsep yang paling sempurna tentang Tuhan ini dalam diri manusia itu ada, maka menunjukkan bahwa Tuhan itu udah pasti ada gitu. Lalu Thomas Aquinas yang pertama dia membuktikan adanya Tuhan melalui pengalaman terhadap alam semesta melalui sebab akibat. Lalu yang kedua menggunakan hubungan sebab akibat itu, lalu menyimpulkan bahwa harus ada penyebab utama pertama, yaitu Tuhan. Persamaannya apa? Persamaannya yang pertama sama-sama berusaha membuktikan keberadaan Tuhan secara rasional. Yang kedua sama-sama menunjukkan bahwa akal dapat membantu memahami keimanan. Nah, perbedaannya, kalau Anselm memulai dari konsep Tuhan dalam pikiran manusia, sedangkan Aquinas memulai dari kenyataan alam semesta. Nah, kesimpulannya, dari berbagai argumen tersebut dapat dipahami bahwa filsafat agama memberikan berbagai pendekatan untuk memahami keberadaan Tuhan. Apa pendekatannya? Mulai argumen-argumen, yakni argumen teologis yang menekankan wahyu, lalu ada argumen ontologis yang menekankan logika, lalu ada argumen kosmologis yang menekankan sebab pertama melalui pengalaman terhadap alam semesta, lalu ada argumen teleologis yang melihat keteraturan alam,
yang pasti ada satu perancang. Lalu ada argumen moral, ya kan, melihat adanya hukum moral dalam diri manusia. Pasti ada moral yang paling tinggi, moral yang paling sempurna. Karena manusia sendiri moralnya nggak beraturan, kadang baik kadang buruk. Pasti ada moral yang paling baik, maksudnya ada satu zat yang paling baik, yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Nah, walaupun setiap argumen memiliki kelebihan dan kritik, semuanya menunjukkan bahwa pembahasan tentang keberadaan Tuhan ini dapat dikaji secara rasional sekaligus menjadi pelengkap bagi keyakinan keagamaan. Lalu sekian ya pembahasan tentang argumen-argumen adanya Tuhan. Lalu pengetahuan yang saya dapatkan ketika selama mempelajari mata kuliah filsafat agama. Saya memperoleh itu yang pertama, filsafat agama mengajarkan cara berpikir yang jelas, itu berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan keagamaan tanpa menghilangkan nilai keimanan. Nah, itu. Yang kedua, saya memahami bahwa keberadaan Tuhan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan rasional, melalui banyak argumen, bukan hanya berdasarkan melalui kepercayaan, keimanan saja. Lalu saya belajar menghargai perbedaan pandangan para filosof dan tokoh agama tentunya dalam memahami Tuhan, manusia, dan kehidupan. Lalu mata kuliah ini melatih kemampuan berpikir logis, berdiskusi secara ilmiah, dan menghormati keberagamaan pandangan. Lalu yang terakhir, saya menyadari bahwa akal dan iman bukan untuk dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi dalam memahami hakikat kehidupan. Ya. Sekian, demikian pemaparan saya mengenai argumen-argumen adanya Tuhan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan terhadap kita mengenai kajian filsafat agama. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas 1 semester pembelajaran filsafat agamanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.